Pemanasan global adalah polemik yang menaruh perhatian banyak orang. Bagaimana tidak, pemanasan global diperkirakan akan terus bertambah parah jika tidak ditangani secepatnya. Pemanasan global diduga akan menimbulkan banyak masalah baru yang akan mengguncang seluruh dunia. Tapi, sadarkah kita semua? Ini semua adalah ulah manusia. Orang-orang yang tak mau bertanggung jawab. Seakan tak peduli bahwa apa saja malapetaka yang akan datang silih berganti. Di video kali ini, kelompok 6 akan membahas semuanya. Oh no! Halo, Hai. mana nih yang lain? Gak tahu tuh. Kayaknya baru Mungkin kita masih pada tidur. yang masuk. Maaf nih bro, baru gabung. Hai. Maklum lah orang penting. Baik nih. Alhamdulillah baik. Halah kalian yang cuma bisa setia sama karantina doang. Jomblo sih, cari pacar dong sana. Yaudah, udah, ini. Sesuai janji kita kemarin, Siap, hari ini kan siap. kita bakalan diskusi tentang pemanasan global nih. Nah, jadi konsep diskusi kita hari ini, kita bakalan bahas tentang pengertiannya. Siap bosku. Terus kita bakalan bahas tentang penyebab, dampak, sama cara menanggulanginya. Mantap lah. BTW kalian harus dengerin baik-baik karena kalian bakalan ditanya satu-satu tanya sama ibu. Terus ditagih nanti catatannya. Jadi jangan sampai kelewatan ya hilang. guys. Ya, Oke. ya. Oke Ki. Fahrul tertidur tuh. Oi Fahrul, bangun Rol, ayo bangun. Rul, Kenapa? Aku jelasin tentang pemanasan global dong. pemanasan global. Terserah aja kayak gimana. Yuk. Jadi gini teman-teman, maaf ya kalau salah. Pemanasan global itu lebih dikenal dengan iklim global. Nah, jadi pemanasan global adalah memanasnya iklim bumi secara umum. Panasnya bumi telah diobservasi peneliti sejak tahun 1950-an dan terus bertambah panas sejak itu. Selain bertambah panas dari tahun ke tahun, di beberapa wilayah di bumi mengalami perubahan cuaca yang ekstrim.
Oleh karena itulah fenomena ini disebut juga sebagai perubahan iklim global. Penyebab utamanya pemanasan global adalah karena ulah manusia yang telah berkontribusi menambah gas-gas rumah kaca ke atmosfer seperti karbon dioksida, metana, dan nitros oxide. Pada intinya, pemanasan global terjadi akibat efek rumah kaca yang tentu disebabkan oleh gas rumah kaca yang diproduksi manusia. Jadi itu aja teman-teman yang bisa aku jelaskan tentang perubahan pemanasan global atau perubahan iklim global. Oh, sip. Terus ada ndak penyebab lainnya? Oh, nggak usah. Biar aku aja yang jelasin. Oke, jadi gini teman-teman. Nggak mungkin kan pemanasan global itu ada tiba-tiba tanpa adanya penyebab. Ya nggak sih? Nah, kalau iya, maka penyebab dari pemanasan global itu ada beberapa. Di antaranya adalah yang pertama, meningkatnya gas-gas beracun dari aktivitas kendaraan bermotor. Aktivitas kendaraan bermotor itu menyumbang gas-gas berbahaya seperti nitrogen oksida, karbon monoksida, dan sulfur oksida. Selain aktivitas kendaraan bermotor, ada juga dikenal dengan efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah efek panas yang dihasilkan oleh aktivitas manusia di bumi. Kemudian efek panas ini sampai di atmosfer bumi. Di atmosfer bumi, ingat teman-teman, tidak diteruskan keluar angkasa, melainkan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Alhasilnya, permukaan bumi lebih panas berkali lipat dibandingkan sebelumnya. Selain efek rumah kaca, penyebab lainnya adalah gas buang dari hasil limbah produksi pabrik-pabrik industri. Nah, yang keempat adalah penggunaan CFC yang tak terkendali. CFC itu adalah kloro, fluoro, dan karbon. Konsep kloro, fluoro, dan karbon ini digunakan barang-barang di rumah tangga tanpa kita sadari. Di antaranya adalah pendingin ruangan, freezer, hairspray, dan masih banyak lagi yang lainnya menggunakan CFC. Jadi perlu diwaspadai nih CFC. Yang kelima adalah aktivitas illegal logging tanpa diiringi dengan adanya reboisasi. Karena ingat ya teman-teman bahwa kalau tidak ada pohon maka tidak ada filter yang menyaring karbon dioksida di udara. Nah, selain dari aktivitas illegal logging tadi, ada juga yang namanya penyebab itu dari listrik. Loh, kenapa dari listrik? Tanpa kita sadari bahwa listrik itu penyumbang pemanasan global. Jadi kita harus menggunakan listrik itu sehemat mungkin teman-teman. Yang kedelapan adalah pembakaran sampah. Karena pembakaran sampah itu menghasilkan asap kan, asap dan gas-gas. Gas-gasnya itu kurang lebih sama dengan kendaraan bermotor atau pabrik tadi. Selanjutnya itu yang terakhir, oke last ya teman-teman. Yang terakhir itu ada pertanian dan peternakan. Pertanian itu disebabkan dari pembusukan itu menghasilkan gas metana. Kalau ditanya gas metana itu apa? NH4. Oke. Kalau peternakan itu disebabkan dari kotoran-kotoran hewan. Karena kotoran-kotoran hewan ini menyimpan atau mengandung gas-gas metana. Udah tuh penyebab pemanasan global. Kalian lagi ya yang lain ya. Kalau aku terus namanya kan bukan diskusi, ya nggak sih? Oke. Siapa lagi habis ini? Gilbert kah? Gilbert aja dah. Bahas yang apa ya lagi lah? Yang dampak lagi Gilbert, oke? Oke Ki. Nah, jadi gini teman-teman. Dampak pemanasan global bagi dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Pemanasan global dapat menyebabkan lapisan ozon berlubang. Dengan lapisan ozon yang berlubang, sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh matahari dapat mencapai permukaan bumi. Kenaikan suhu bumi akan mempengaruhi pergerakan angin. Perubahan pergerakan angin akan mempengaruhi perubahan musim, sehingga iklim pun akan mengalami perubahan. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Apabila lapisan ozon berlubang, sinar ultraviolet yang berasal dari matahari jatuh ke permukaan bumi. Ketika sinar tersebut jatuh pada daerah kutub, maka es yang berada di daerah tersebut akan mencair. Yang ketiga, menurunnya produksi pertanian.
Pemanasan global juga dapat menurunkan produksi pertanian. Ketidakstabilan iklim ini akan membuat musim sulit diprediksi. Oleh karena selain itu, kekeringan juga menyebabkan banyak tanah yang tidak lagi produktif. Yang keempat yaitu menimbulkan banyak penyakit. Suhu rata-rata bumi yang akan meningkat akan mendorong perkembangan virus, bakteri, dan nyamuk. Banyaknya virus, bakteri, dan nyamuk menjadi penyebab timbulnya berbagai penyakit di masyarakat. Yang kelima, berkurangnya flora dan fauna. Flora dan fauna yang tidak mampu hidup akibat perubahan cuaca tersebut akan cepat punah. Bet, di antara semua dampak yang kamu jelaskan, mana tuh yang paling berbahaya? Apa ya? Coba Randy aja deh, kan dia suka searching yang gituan. Ini pendapat saya ya, di antara dampak-dampak yang tadi saudara Gilbert sebutkan, yang patut dan seharusnya paling dikhawatirkan oleh manusia adalah meningkatnya permukaan laut. Kenapa dapat terjadi peningkatan permukaan laut tersebut? Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan laut juga akan ikut menghangat, sehingga volumenya akan membesar dan menaikkan tingkat tinggi permukaan laut. Pemanasan atmosfer itu juga akan dapat mencairkan banyak es di kutub utara, terutama di daerah sekitar Greenland, yang akan lebih memperbanyak volume di air laut. Bahkan tingkat tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10-25 cm selama abad ke-20 menurut PSMSL. Bahkan ilmuwan-ilmuwan IPC memprediksi bahwa peningkatan terjadi lebih lanjut sebanyak 9-88 cm selama abad ke-21. Dengan kata lain, hal ini sudah dimulai dan berlangsung saat kita melakukan diskusi ini. Apa dampaknya kepada kita, kepada manusia? Perubahan tingkat tinggi muka laut tentunya berpengaruh tinggi kepada daerah-daerah pesisir pantai. Andai kata tingkat tinggi permukaan laut telah mencapai 100 cm atau 1 meter. Dengan skenario permukaan laut tersebut, diperkirakan lebih dari 100 juta orang yang berpenghuni yang tinggal di daerah pesisir pantai tersebut di seluruh dunia akan mengungsi. Bahkan banyak negara yang akan merugi karena hal itu. Andai kata dengan skenario peninggian 1 meter tersebut, di Indonesia 3,4 juta hektar lahan yang dihuni oleh 2 juta orang akan tenggelam. Di Malaysia akan kehilangan 700.000 hektar yang berupa lahan produksi. 25% penduduk Filipina akan tergusur. Itu merupakan kerugian besar. Andai kata peningkatan permukaan laut sebanyak 1 meter. Dan perlu diingat dan perlu diketahui bahwa dampak-dampak itu dapat terjadi dalam beberapa dekade ke depan. Beberapa dekade ke depan yang saya anggap jangka pendek. Bagaimana dengan jangka panjangnya? Jangka panjangnya. Bayangkan berdekade-dekade, berabad-abad dengan pemanasan global. Dengan kata lain, peningkatan permukaan laut akan meningkat secara berturut-turut, semakin lama semakin parah. Dengan itu, bumi akan terancam tenggelam. Bumi akan menjadi dataran laut. Oleh karena itu, kita harus menanggulanginya, harus mencegahnya. Ada yang bisa menjelaskan langkah-langkah menanggulanginya? Mulai di. Oh, udah giliran aku ya. Sorry. Oke, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk membantu menanggulangi pemanasan global. Yang pertama, kita dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu seperti premium dan solar. Contoh menguranginya itu seperti kita cukup berjalan kaki jika tempat tujuan kita itu dekat. Yang kedua, kita dapat mengurangi penggunaan listrik, seperti kita harus mematikan lampu ketika siang hari. Nah, karena
Semakin banyak penggunaan listrik, maka semakin banyak pula gas buangan berupa karbon dioksida, sehingga efek rumah kaca dapat semakin memburuk. Yang ketiga, kita dapat melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali. Yang keempat, jangan menebang pohon secara sembarangan. Yang kelima, mengurangi penggunaan kertas karena kertas itu terbuat dari kayu. Semakin banyak kita menggunakan kertas, maka berarti semakin banyak kita menebang atau menghilangkan pohon. Nah, berarti diskusi hari ini selesai. Nanti semua hasil diskusi aku rekap dan aku share sama kalian buat di Bro, jaringan gue aduh ya ampun susah banget tadi. Maklum lah air bulan kota sekarat. Ki gue ada saran nih. Kalau diskusinya kayak gini doang, mana ada menarik-menariknya ya kan? Gimana kalau kita kaitkan dikit dengan COVID-19 nih? Oh, siap. Jadi gini nih teman-teman. Sebenarnya COVID-19 ini membawa dampak positif sih bagi lingkungan, khususnya untuk pemanasan global. Kenapa? Pertama, lapisan ozon itu mulai menebal kembali karena aktivitas industri yang menyebabkan lapisan ozon menipis itu sudah ditiadakan. Kan sekarang lagi masa karantina nih, stay at home. Nah, yang kedua, udara di beberapa kota yang terkenal dengan polusinya mulai membaik, kayak di Jakarta yang setiap hari macetnya Masya Allah. Nah, yang ketiga, sampah-sampah anorganik seperti botol dan lain-lain mulai berkurang, khususnya di daerah kita, karena kan di daerah kita juga wisata ditutup nih. Nah, kita sebagai generasi muda harus menjaga lingkungan sih, karena kita menjadi generasi penerus ya kan. Kalau kita udah bisa menjaga alam, alam pasti menjaga kita. Itu aja sih kalau dari gua. Stay at home ya teman-teman. Oke.